Kita bahas mengenai tulah ke-8 dan tulah ke-9 dulu. Untuk yang pertama, mengenai tulah belalang dan tulah gelap gulita. Ya, minggu lalu kita sudah diberikan pemaparan secara sejarah bahwa belalang itu muncul dari letusan Gunung Minoa atau letusan Santorini. Tapi dalam hal ini, menurut bapak-bapak gereja, terutama sejarawan Isidore dari Sevilla ataupun juga Jerome Biblical Commentary, itu mengatakan bahwa belalang itu melambangkan binatang yang geraknya itu cepat, tapi dia tuh nggak ada tujuan atau acak. Bahkan dari JBC sendiri mengatakan bahwa belalang itu mudah tersapu ke suatu daerah hanya dengan perubahan angin yang tiba-tiba. Dari angin timur, belalang itu ada di Mesir, kemudian ketika belalang itu mau pergi, ada angin barat. Dalam hal ini, lanjutannya, Isidore dari Sevilla mengatakan bahwa demikianlah yang terjadi di Mesir saat itu. Barangkali mengenai iman Israel, mengenai bangsa Mesir, tidak ada yang punya tujuan dalam tanda tujuan hidup gitu ya. Mengapa sih mereka melakukan hal demikian? Sehingga tulah belalang ini seperti mengatakan kepada kita bahwa umat Israel ataupun umat Mesir saat itu, mereka tidak hidup berdasarkan suatu tujuan. Dan tujuan inilah yang dikatakan dalam terjemahan Isidore dari Sevilla adalah Allah itu sendiri. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Yakub atau Allah Abraham, Allah Iskak, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka tuju. Untuk siapa mereka bekerja, mereka tidak tahu. Mereka hanya mengetahui bahwa dirinya sedang diperbudak, sedangkan dari sisi Mesir, mereka hanya tahu bahwa saya sedang memperbudak bangsa Israel. Sehingga mereka tidak ada cerita bahwa kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, itu nggak ada. Bahkan mereka mengenal Tuhannya sendiri pun juga tidak. Yang selanjutnya, di ayat yang ke-9 dan ke-10, Musa mengatakan bahwa siapa sih yang akan kamu bawa pergi? Musa mengatakan dengan jelas bahwa orang yang muda dan yang tua, anak lelaki dan perempuan, kambing domba, lembu sapi juga, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Firaun mengatakan bahwa Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Dan lihat jahatlah maksudmu. Dan bagi Firaun, hal ini tuh bermakna bahwa Musa itu perlu izin Firaun untuk melakukan perayaan untuk Tuhan. Nah, seandainya Firaun tidak mengizinkan Musa untuk pergi, dapatkah Musa melakukan perayaan untuk Tuhan? Dan kesombongan Firaun atau kerasnya hati Firaun sekali lagi ditunjukkan di sini. Kata George Leo Haydock mengatakan bahwa jika aku tidak membiarkan kamu pergi, maka Tuhan akan meninggalkanmu, sebab bangsamu tidak dapat mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ini adalah kesesatan Firaun untuk yang pertama ya, bahwa dalam pikiran Firaun, ketika bangsa Israel tidak dapat pergi oleh karena tidak dapat izin dari Firaun, maka Tuhan yang disembah oleh Israel, yaitu Allah Iskak, Allah Abraham, dan Allah Yakub, itu akan meninggalkan mereka, sebab mereka tidak mengadakan perayaan untuk Tuhan. Dan kita yang sudah hidup pada zaman saat ini, kita mengenal iman Katolik, kita tahu bahwa Tuhan yang kita kenal tidak demikian, yang akan meninggalkan semata-mata karena tidak bisa melakukan perayaan. Tapi inilah kesesatan Firaun yang ditekankan oleh George Leo Haydock, bahwa jika Firaun tidak membiarkan mereka pergi, maka bangsamu tidak dapat mengadakan perayaan untuk Tuhan. Dan ini bahaya sekali. Pemahaman akan Tuhan Allah Iskak, Allah Abraham, dan Allah Yakub, pemahaman yang seperti ini akan sangat berbahaya sekali. Seolah-olah Tuhan itu digambarkan sangat transaksional, sebagaimana Firaun memperlakukan Tuhannya Israel itu sebagaimana dia memperlakukan dewa-dewanya sendiri. Harus mengadakan perjamuan, sebab jika tidak melakukan perjamuan, dewa-dewa akan meninggalkan mereka. Di kemudian tahun tidak akan diberi kelimpahan lagi misalnya. Nah, mindset seperti ini yang sangat berbahaya sekali. Saat itu, demikian juga saat ini juga, seandainya masing-masing dari kita masih memiliki, kita berdoa biar Tuhan itu masih menyertai kita. Tuhan itu senantiasa menyertai kita, bahkan seandainya kita berdosa pun, Tuhan masih menyertai kita.
Selanjutnya, di ayat yang ke-11 mengatakan bahwa kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka semua diusir dari depan Firaun. Nah, dalam hal ini, Musa meminta semuanya, artinya laki-laki dan perempuan, anak sulung dan juga yang lainnya, juga ternaknya harus dibawa. Tapi Firaun hanya mengizinkan yang laki-laki. Dan sebuah kepatuhan parsial itu tidak akan menyelamatkan dia dari ancaman wabah. Bahwa di tulah yang ke-9, wabah gelap gulita pun masih ada lagi hingga tulah yang ke-10. Ada tafsiran yang lain mengenai laki-laki yang diperbolehkan oleh Firaun, sebab Firaun tuh berhitung ya. Seandainya laki-laki saja yang pergi, setidaknya kepala keluarganya itu akan kembali kepada keluarganya lagi. Gitu ya. Nah, mengapa di bab 11, di ayat yang ke-11 ini perlu seolah-olah Firaun hanya mengizinkan parsial saja, mengizinkan sebagian saja, sedangkan yang lainnya itu tidak. Sehingga Musa meminta ini, tapi Firaun hanya memberikan sebagian. Ada sebuah selisih yang dikatakan oleh Jerome Bible Komentari, ini adalah konsesi atau konflik. Kita diperlihatkan bahwa konflik antara Yahweh, antara Allah Abraham, Allah Ishak ataupun Allah Yakub dan Firaun itu sendiri. Jadi konflik di antara Allah dengan Firaun itu semakin tinggi. Nah, untuk tujuan apa konflik ini harus dipertajam? Nah, itu jawabannya nanti di ayat di bab 11. Tadi sudah saya singgung sebentar bahwa di bab 11 ayat 9 Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun agar banyak mukjizat, lebih banyak lagi mukjizat yang terjadi di tanah Mesir. Dan untuk tujuan itu sehingga konflik antara Yahweh dengan Firaun terus dipertajam. Dan selanjutnya ya, ketika belalang itu sudah terjadi, tulah itu sudah terjadi di tanah Mesir, Ambrose dari Milan mengatakan bahwa belalang itu tidak merusak tanah apapun hingga tanah dari surga telah diterimakan. Sekumpulan belalang itu tidak akan merusak kebun. Sekumpulan belalang itu tidak akan merusak tanah. Tapi dalam hal ini belalang itu sebagai aktor pembalasan ilahi menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadap surga. Aktor pembalasan ilahi ini ditekankan juga oleh Ambrose dari Milan bahwa dapat jadi ini aktor yang ke-8 karena ini sudah tulah yang ke-8. Sehingga pelanggaran terhadap surga yang dilakukan oleh Firaun dibahas sebanyak 10 kali. Dan selanjutnya di ayat yang ke-16. Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Dalam hal ini, Firaun itu secara sadar mengakui dosa-dosanya. Dan kata-kata ini sebenarnya aku telah berdosa atau aku menyesal gitu ya. Itu dilakukan Firaun berulang-ulang kali. Tapi apakah ada pertobatan di sana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi kita jelas, kalau kita melihat ayat ke-16 ini apa adanya, bahwa Firaun itu mengakui dosanya, yakni dia melanggar terhadap Allah. Dia melakukan pelanggaran terhadap Allah. Nah, hal itu merugikan orang lain dan juga masyarakat Mesir pada umumnya. Dari tafsir ini kita dapat ambil untuk kehidupan menggereja kita setiap hari. Dari KGK 1440 mengatakan bahwa dosa itu penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia. Dan oleh karena kita sendiri itu bagian dari gereja, maka seketika kita berdosa ataupun kita sadar bahwa kita ini orang yang berdosa, secara tidak langsung itu akan merugikan persekutuan dengan gereja, merugikan komunitas, merugikan gereja Allah itu sendiri. Tapi di saat yang bersamaan, gereja itu hadir karena sakramen pertobatan ataupun sakramen ekaristi, sehingga dosa itu dapat dipulihkan kembali. Tapi kita dapat belajar dari Firaun ini dengan jelas bahwa ketika satu orang yang berdosa, bahkan itu adalah rajanya, pimpinannya, maka bawahan-bawahan itu akan menerima kutuk dari Allah. Merugikan orang lain dan juga seluruh negeri Mesir. Dan ini kalau ditarik dalam, saya mengkontekstualisasikan dalam kehidupan menggereja ataupun komunitas, ya seringkali juga kita begitu. Penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia. Pemutusan persekutuan dengan Dia
bisa berupa banyak macamnya, entah motivasi yang lain daripada pelayanan, motivasi yang lain daripada ikut perkumpulan gitu. Dan selanjutnya itulah yang ke-9. Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Bagaimana mungkin gelap itu dapat diraba? Nah, dari Nabre komentar itu mengatakan bahwa Bapak Gereja itu menyebutkan kadang-kadang ada badai selatan yang namanya Kamsin, ya, menghitamkan Mesir dengan pasir dari Sahara, sehingga kegelapan itu debunya dapat terasa, ya, seperti pada gambar gitu ya. Sering sekali kita lihat gambar seperti ini, badai pasir seperti ini kalau dalam film-film yang modern, Mission Impossible, entah film-film yang terbaru gitu ya, itu kan banyak sering sekali terjadi kalau di Mesir ataupun di sekitarnya ada badai pasir. Dan ini yang terjadi di seluruh area Mesir selama 3 hari. Mereka tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, sebagaimana itu tertulis di ayat yang ke-23 atau ayat ke-24. Penerangan pun tidak ada, tapi di bangsa Mesir itu ada. Jadi inilah makna dari mengapa sih gelap kok dapat diraba, itu artinya apa gelap itu? Jadi kita membayangkannya bukan gelap seperti malam hari ini, tapi ternyata ada tafsiran yang lain, yaitu Kamsin ini, yaitu badai yang menghitamkan Mesir dengan pasir dari Sahara, sehingga kegelapan atau debunya itu dapat terasa. Itu mungkin secara arti, ya saat itu kira-kira begini gitu ya, secara sejarah mungkin ini salah satu hal yang dapat terjadi juga. Nah, tapi dari kacamata spiritual, apa yang dapat kita pelajari? Hai dok, mengatakan bahwa orang Mesir itu dihukum karena menahan orang Ibrani di penjara yang gelap. Lampu atau api pun padam, dan orang Mesir pun ditakuti dengan hantu mengerikan dan malaikat yang jahat. Jadi ketakutan yang sangat dialami oleh bangsa Mesir. Ini adalah tulah yang ke-9, singkat aja. Nah, ini yang paling menjadi poin. Kegelapan, ini lagi-lagi isi dari Sevilla, dia sebenarnya seorang sejarawan, gitu ya. Tapi dia orang Katolik teologi juga dari Spanyol, ya Sevilla kan dari Spanyol, di abad ke-4 atau di abad ke-5. Komentarnya ini sebenarnya mengkritik paham gereja saat itu yang mulai banyak paham-paham seperti Arianisme, paham-paham yang menyeleweng gitu ya, kira-kira dari paham gereja Katolik Roma saat ini. Kegelapan itu dapat berarti kebutaan pikiran, atau mereka harus menyadari bahwa penyelenggaraan ilahi Allah itu yang tidak pasti. Tidak pasti itu artinya ya suka-suka Tuhan aja bagaimana dia mau menyelenggarakan dirinya. Tapi kita bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan kebutaan pikiran. Atau yang kedua, Firaun dengan beraninya menyimpulkan mengenai Tuhan. Ini mengatakan dari tulah yang ke-8 sebelumnya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa kalau saya tidak mengizinkan Musa itu pergi, berarti Tuhan itu akan meninggalkan Musa dan bangsa Israel dong. Berarti Tuhan itu akan menyertai Israel selama saya, Firaun, memberi izin kepada Musa untuk beribadah atau membuat perayaan atau penyembahan. Dan ini kan sangat sesat sekali. Alam pikir Firaun yang mengatakan bahwa Tuhan Israel sangat transaksional sebagaimana dia memperlakukan dewa-dewanya. Pada saat itu juga Firaun itu telah jatuh ke dalam kegelapan pengetahuan yang pekat. Itu nggak bisa diselamatkan. Bagaimana bisa? Firaun itu memandang Tuhan Israel sangat transaksional. Dan ini yang dikritik oleh Isidore dari Sevilla. Barangkali tulah ke-9 ini mengenai gelap gulita, nah itulah yang dialami oleh Firaun. Tidak mengerti, kebutaan pikiran, sesat, mengatakan bahwa Allah itu sangat transaksional. Atau bahkan dengan sombongnya mengatakan, aku lebih tinggi dari Tuhanmu. Sebab kalau saya bahasakan dengan lebih ekstrim lagi, kok Tuhanmu itu kok baperan sih? Nggak dirayakan atau nggak disembah sedikit aja, langsung pergi gitu loh. Itu kan sangat bahaya sekali. Alam pikir atau pemahaman yang seperti ini yang harus sama sekali dihindari. Dan barangkali kita mungkin masih meragukan. Kita umat Katolik yang sudah dibaptis, sudah
menerima krisma, menerima ekaristi, berapa banyak yang tidak sadar bahwa Tuhan Allah kita itu bukan Allah yang transaksional. Begitu. Selama kita tidak menyembah Tuhan, apakah Tuhan itu pasti meninggalkan kita? Enggak juga. Jadi alam pikir seperti ini yang diwaspadai oleh kita semua. Dan barangkali melalui tulah ke-8, tulah ke-9 yang kita bahas pada hari ini menimbulkan kesadaran baru gitu ya, bagi saya, bagi Bapak dan teman-teman sekalian, bahwa Tuhan kita tuh Maha Pengasih. Tidak ada yang namanya tidak disembah sedikit terus kemudian Tuhan tuh pergi. Atau bahkan sebagaimana Firaun yang sombong mengatakan, berarti Tuhanmu itu tergantung aku. Kalau aku nggak mengizinkan kamu pergi, berarti kamu nggak bisa merayakan penyembahan bagi Tuhan, dan Tuhan akan meninggalkan kamu. Kan sangat sombong sekali. Begitu. Jadi kegelapan ini dapat berarti kebutaan pikiran. Ini menurut tafsir ya, ini bagi dari Zefia mengatakan demikian. Firaun telah jatuh dalam kegelapan pengetahuan yang pekat. Dengan beraninya dia menyimpulkan mengenai Tuhan. Nah, ini adalah hal terakhir ya, tulah ke-8 dan tulah ke-9 mengenai belalang dan gelap gulita. Belalang melambangkan gerak yang tak tentu arah, yang melambangkan saat itu kehidupan umat Mesir saat itu, dan barangkali ia sebagai aktor juga mengenai hukuman dari surga terhadap pelanggaran itu sendiri. Kegelapan saat itu dapat terjadi karena kasmin, yaitu badai pasir yang terjadi dari gurun Sahara. Atau kegelapan juga dapat melambangkan sesat pikir dan ketidaktahuan akan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu mengenai poin yang pertama. Kita membahas mengenai tulah ke-8 dan tulah ke-9. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai tulah ke-10. Barangkali ini bisa berakhir cepat kita ya. Sudah masuk poin yang kedua, mengenai tulah ke-10. Apa itu tulah ke-10? Yaitu matinya anak sulung. Nah, kita bahas detail dari ayat-ayatnya. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Nah, emas dan perak ini buat apa? Emas dan perak itu upah dari perbudakan. Ini Gregorius sang teolog mengatakan bahwa emas dan perak itu dibawa oleh Mesir, itu adalah upah dari perbudakan. Mereka diperbudak selama ini sehingga Mesir bisa menghasilkan banyak emas dan perak, nyusun batu bata, nyusun bangunan, gitu kan. Kalau Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, tapi emas dan peraknya dinikmati oleh bangsa Mesir. Nah, emas dan perak itu adalah upah dari perbudakan. Emas dan perak itu sendiri simbol bahwa harta orang Mesir itu bukan lagi milik mereka. It was, ya, dulu ya, itu milik mereka. Tapi ketika Tuhan menghendaki, ini adalah milik bangsa Israel. Jadi, dalam tanda kutip, bangsa Israel itu seperti menjarah gitu ya. Menjarah barang-barangnya bangsa Mesir, tapi jujur, sini aku minta emas dan perakmu, kira-kira gitu. Kan menjarah ya, menjarah bangsa Mesir, milik-milik bangsa Mesir atas dasar ketakutan. Nah, kok bisa saya mengatakan bahwa bangsa Mesir sudah ketakutan? Karena tadi di bab 10 ayat 7 dikatakan bahwa pegawai Firaun sendiri mengatakan, loh, Raja Firaun, belumkah kamu insaf bahwa bangsa Mesir ini akan binasa? Sehingga bangsa Mesir sendiri, para pegawainya, para rakyatnya itu sudah menyadari bahwa Allah sendiri sudah melakukan perbedaan. Yang ini Mesir, yang ini Israel. Sehingga umat Israel ketika meminta emas dan perak, ya dikasih-kasih aja. Sebab itu memang bukan milik mereka lagi. Itu kata Gregorius sang teolog. Lalu kemudian kalau kita maju, setelah kita bahas kitab Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, dan seterusnya, kita bisa mengetahui bahwa emas dan perak ini dipakai Israel itu buat apa sih? Buat menyembah berhala. Buat menyembah lembu jantan emas. Sehingga emas dan perak ini yang bisa digunakan, ya, mungkin apa ya, bahasa bisnisnya tuh menjadi modal utama untuk membentuk bangsa yang baru kayak gitu ya. Tapi digunakan oleh bangsa Israel tuh untuk membuat
lembu jantan emas digunakan untuk nyembah berhala. Dan ini sangat mengenaskan sekali dari bangsa Israelnya. Bangsa Israel itu sudah diberikan begitu banyak oleh Tuhan, itulah demi itulah dibela oleh Tuhan, tapi lagi-lagi emas dan perak ini digunakan untuk menyembah berhala. Dan kalau kita mau mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu, ini dikatakan oleh Kak Bertus, itu mengatakan bahwa Tuhan itu kan mengorbankan bangsa-bangsa di sekitarnya hanya untuk Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak tahu diri, bangsa yang sok tahu, seringkali tidak beriman. Ya inilah salah satu buktinya. Emas dan perak itu sudah diberikan, tapi ternyata digunakan untuk menyembah berhala. Ini kan sangat mengenaskan sekali. Bangsa Israel itu tahu bahwa dirinya butuh dikasihani, butuh pertolongan dari Tuhan. Tapi di sisi lain, egonya atau kesombongan itu keluar bahwa ya sudah, buat apa? Emas dan peraknya digunakan untuk menyembah berhala. Ini sangat mengenaskan sekali. Selanjutnya, di 11:5, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatahnya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Lagi-lagi kita mengambil dari isi dari Xavier dan juga Hedok bahwa Tuhan tidak membedakan antara raja dan pengemis dalam tingkat kematian. Semuanya itu akan sama saja. Barangkali di dunia kita mengikat hal-hal yang membedakan antara raja dan pengemis, tapi dalam alam kematian, raja dan pengemis tidak dibedakan. Itu menjadi poin utama dari Hedok bahwa ketika di alam kematian, segala hal itu tidak dibedakan. Isi dari Xavier mengatakan bahwa anak sulung Mesir itu adalah penguasa dunia dan kegelapan ini. Mengapa demikian? Anak sulung Mesir atau secara khusus adalah anak sulung Fir'aun itu yang nantinya akan menjadi Fir'aun. Dan Fir'aun itu yang mencetuskan agama palsu, dalam hal ini penyembahan terhadap dewa-dewa di dunia. Dan kebenaran Kristus ini yang mengakhiri agama ini dan memusnahkannya. Agama ini maksudnya agama palsu itu penyembahan terhadap dewa-dewa Mesir, entah itu Isis, Ra, Osiris, dan lain sebagainya. Dan agama itu yang diputuskan oleh Tuhan melalui tulah ke-10 ini. Jadi dengan matinya anak sulung, mengakibatkan anak sulung Firaun mati, dan mengakibatkan penerus Firaun yang katanya itu adalah dewa Ra sendiri, itu menjadi tidak ada. Dan itu yang diputus oleh Tuhan kita. Dan sebagaimana tulah ke-10 ini berarti Tuhan itu sudah menampakkan dirinya 10 kali kepada Israel. Nah, ini di ayat yang ke-9, ini tadi nyambung dari sharingnya Kak Krisna, berkali-kali Tuhan tuh mengatakan bahwa aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Mengeraskan hati Fir'aun itu artinya apa sih? Nah, ini berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Nah, Tuhan tuh menggunakan dosa ketegaran Fir'aun untuk mewujudkan keinginannya. Keinginan Tuhan itu agar terjadi. Ini dikata di Daja Bible bahwa Tuhan merasakan hati Fir'aun itu artinya Tuhan itu tidak memaksakan persetujuan kepadanya. Tuhan itu tidak meminta Fir'aun turutilah perintahku. Walaupun Tuhan menginginkan bahwa setiap manusia itu menuruti perintahnya. Tapi Tuhan itu tidak pernah sekalipun memaksa kita, bahkan individu manusia, untuk menuruti kehendak Tuhan. Sebab pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, bersama-sama dia juga menyisipkan kehendak bebas dalam diri kita untuk membuat keputusan sendiri. Ya. Kalau nggak salah di 2 pertemuan lalu saya juga pernah mengatakan bahwa pada dasarnya kan kita dikatakan sebagai manusia karena ada 5 hal ya, pria dan wanita setara, kemudian ada akal budi, kita punya kehendak bebas, kita punya hati nurani, satu lagi apa? Saya lupa ya.
Ya, pokoknya ada 5 hal esensi mengapa kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Jadi 5 hal itu yaitu yang pertama kita diciptakan serupa dengan Tuhan, pria dan wanita setara, ada akal budi, ada kehendak bebas, dan ada hati nurani. Dan hati nurani itu yang sempat dibahas di sebelumnya bahwa itu tempat Tuhan bersemayam, timbul niat-niat dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu itu di hati nurani. Tapi dalam hal ini kehendak bebas itu juga salah satu unsur yang dimasukkan Tuhan ketika menciptakan manusia. Karena Tuhan itu jelas menghormati kehendak bebas dari setiap individu. Walaupun Tuhan menginginkan setiap manusia itu kembali kepadanya. Dan semestinya itu yang menjadi tujuan hidup kita sebagai umat beriman. Kan begitu ya. Di The Bible itu mengatakan demikian bahwa Tuhan itu memenuhi kehendak setiap individu. Tapi yang memenuhi kehendaknya. Nah, apa ini artinya? Dalam KGK 312 itu mengatakan bahwa dalam penyelenggaraannya yang maha kuasa, Allah itu dapat mengambil kebaikan dari kejahatan moral yang disebabkan oleh makhluknya. Kata kunci itu mengambil kebaikan dari kejahatan. Nah, dapatkah kita melakukan hal yang demikian? Dan di KGK 1993 itu ditekankan lagi bahwa ketika Allah itu menjamah manusia, itu nggak ada ceritanya manusia itu cuma diem aja. Manusia itu aktif menanggapi wahyu Tuhan. Nah, perkaranya aktif apa nih? Karena manusia itu memiliki kehendak bebas, sehingga kita tuh punya kesadaran penuh untuk menolak firman Allah. Tetapi di sisi lain, ketika kita ingin menerima firman Allah, kita juga butuh rahmat Tuhan itu sendiri. Sehingga kita dapat masuk dalam keadilan Allah yang dikatakan oleh KGK. Jadi nggak ada ceritanya Allah itu memberikan wahyu kepada manusia, kemudian manusia cuma diem aja. Pada dasarnya tidak demikian. Manusia itu aktif. Tapi aktif yang mana? Aktif menolak terus, atau aktif menerima terus, gitu kan? Atau aktif mencari terus, itu ya bisa juga. Tapi pada dasarnya manusia itu aktif untuk mencari Allah itu sendiri. Entah melalui dia harus menolak, atau terus menerima, gitu kan? Atau terus mencari, menerima dan mencari, hingga mengklarifikasi barangkali. Jadi dalam hal ini, Allah dalam penyelenggaraannya yang maha kuasa mengambil kebaikan dari kejahatan moral yang disebabkan oleh makhluknya. Kata kunci itu mengambil kebaikan dari kejahatan. Begitu. Allah menjamah manusia dan manusia itu pada dasarnya aktif. Entah untuk menolak, entah untuk mencari. Tapi itulah hebatnya Allah menciptakan manusia. Dia itu aktif untuk menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi wahyu Tuhan. Entah menolak, entah menerima. Namun yang kita pilih, itulah kehendak bebas kita. Dan kalau ditanya lebih lanjut, loh kamu pilih yang mana? Seharusnya pilih yang mana? Nah, itu bagian dari hati nurani. Hati nurani ibu bapak, saudara sekalian mengatakan yang mana? Kan begitu. Dan untuk yang terakhir, setelah kita mengetahui tulah ke-10, dia Kak Leo, Mas Leo, setelah kita mengetahui ini semua tuh, apa? What's next gitu kan? Nah, di sini saya mengajukan sebuah moralitas gitu ya. Judulnya tuh kayak moralitas tapi setnya nggak gini-gini amat. Tapi kira-kira begini. Kita seorang manusia itu kan mengalami banyak sekali peristiwa ya. Mengalami banyak sekali peristiwa entah yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, suka duka, yang kita sedang sakit ataupun yang kita sedang sehat, berkarya. Tapi manusia itu mengalami banyak sekali peristiwa. Nah, di sini ada 3 tahap ujian iman manusia atau tahap pengalaman iman manusia. Ini saya mengutip dari Anthony de Mello. Anthony de Mello itu seorang pastor, dia seorang Yesuit, dan dia menulis buku, banyak sekali buku untuk refleksi kehidupan sehari-hari itu bagi saya pas banget ya. Gitu. Jadi kalau ibu bapak mau tahu ini lebih lagi, silakan baca Anthony de Mello gitu ya. Di tulisan-tulisannya banyak sekali. Ada tiga tahap ujian iman manusia, yaitu iman yang konkret, yang fundamental, dan juga transendental. Iman yang konkret itu apa? Konkret itu ya kita mengalami kehidupan sehari-hari ini. Seperti kita ketemu di Google Meet ini membahas mengenai tulah ke-8 sampai tulah ke-10, ini adalah yang konkret. Konkret itu ya kita maknai aja. Kita jalani aja, kita alami aja. Kita sadari bahwa kita tuh sedang mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Kita sedang belajar bersama-sama apa sih yang mau
mau bapak-bapak gereja sampaikan atau Tuhan sampaikan melalui bapak-bapak gereja tentang tulah ke-8 sampai tulah ke-10. Itu iman yang konkret. Kita cukup sadari bahwa saya di sini, saya masih diberi hidup oleh Tuhan. Iman yang fundamental. Yang fundamental itu adalah ketika kita mampu mengambil makna dari pengalaman yang konkret. Setelah kita itu di sini ya, setelah kita bersama-sama kita berdiskusi, bersama-sama kita sharing bersama, atau evaluasi diri juga bersama-sama, kita mampu menemukan makna enggak? Misalkan, oh ternyata ada ya yang dapat saya pelajari, atau apa sih niat setelah ini yang ingin saya lakukan. Setelah kita belajar mengenai kegelapan hati, setelah kita belajar mengenai Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, kehendak bebas itu ada dalam setiap manusia, keputusan apa yang kira-kira saya ambil untuk menghadapi masalah sehari-hari saya, itu adalah iman yang fundamental. Fundamental itu kita mampu menemukan makna dari setiap peristiwa. Nah, iman yang transendental itu adalah itu tadi seperti dikatakan di KGK 312, mengambil kebaikan dari kejahatan, atau dalam bahasa sehari-hari kita dapat menemukan Tuhan nggak dalam setiap perbuatan, bahkan perbuatan jelek sekalipun. Ada nggak kita menyadari kehendak Allah di situ nggak? Nah, mengapa saya sampaikan ini? Barangkali Mas Leo, ini kan moralitasnya sangat tinggi sekali, kok saya tidak dapat bayangkan nyatanya seperti apa. Tapi pada kenyataannya, seringkali, ini lagi-lagi kata Anthony de Mello, seringkali iman yang konkret itu menjadi batasan kita untuk mencapai transendental. Seringkali itu kita tidak pernah mencapai Tuhan gitu loh. Seringkali itu kita tidak pernah dapat mengambil kebaikan dari setiap kejahatan. Kalau mau menemui kejahatan misalkan, oh saya tuh orang miskin, susah makan, tapi kenapa saya masih dimintain tolong ini itu, masih dimintain pelayanan ini itu. Kenapa sih kalau saya melihat orang lain tuh kayak enak-enak saja, sebagaimana dulu saya pernah alami itu ketika kuliah. Iman yang transendental. Saya nggak pernah sampai iman yang transendental menemukan kehendak Allah bahwa Tuhan itu sedang mendidik saya sehingga menjadi pribadi yang lebih beriman, sehingga saya hanya mengandalkan Dia seutuhnya, hanya mengandalkan Dia sendiri tanpa mengandalkan yang lain-lain. Kita tuh seringkali hanya terbatas pada iman yang konkret. Dan ini ranahnya sudah sharing ya gitu ya, lepas dari segala teori yang dikatakan Anthony de Mello ataupun bapak-bapak gereja. Iman yang konkret itu kan ketika kita tuh dihadapkan pada kita sendiri itu susah, tapi kok kita harus melayani sih, harus mengasihi orang lain sih. Itu pun susah saya terima, susah sekali saya terima. Ketika saya sedang bergulat dengan diri sendiri, pelajaran susah, untuk hidup pun juga susah, tapi kenapa orang tuh seolah-olah silih berganti, ya yang berbuat baik terhadap saya juga ada, yang berbuat jahat pada saya pun juga ada. Itu kenapa sih sebetulnya? Sampai akhirnya saya tuh menyadari bahwa syarat dari memberi, nah menurut Bapak Ibu, apa sih syarat dari memberi itu? Mungkin banyak yang mengatakan syarat dari memberi itu ikhlas, syarat dari memberi itu punya hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, atau syarat dari memberi itu punya niat yang kuat, atau dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu sederhana sekali, jauh dari segala teori yang ataupun refleksi yang tinggi-tinggi. Syarat dari memberi itu ketika kita mempunyai sebetulnya. Walaupun ini adalah kasarnya ya waktu itu nasi terakhir hari ini yang dapat saya makan gitu. Tapi ketika saya dihadapkan pada pilihan untuk memberi atau tidak, itulah yang saya punyai. Sebagaimana tertulis dalam kisah janda miskin, itu yang sangat menginspirasi saya. Tapi ketika saya hanya terbatas pada iman yang konkret, ya saya hanya memikirkan diri sendiri bagaimana saya survive untuk hari ini. Saya tidak akan mencapai pada pengalaman iman yang transendental, menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menemukan Tuhan dalam kesialan. Ada nggak sih kehendak Tuhan dalam kesialan-kesialan yang saya temui? Barangkali Bapak Ibu juga merasakan bahwa mengapa sih doa-doa saya tidak terkabulkan? Mengapa sih saya mengalami kesulitan finansial, kesulitan mendidik anak? Kok mengapa sih saya tuh terus bertubi-tubi mendapatkan cobaan-cobaan? Mengapa sih saya belum mendapatkan jodoh, padahal saya sudah meminta jodoh terus-menerus, saya sudah memberikan begitu banyak hal untuk mantan-mantan saya, tapi kenapa tidak dapat menerima saya seutuhnya dan apa adanya? Gitu.
Nah, barangkali itu kita baru tahap iman yang konkret, tapi yang transendental tuh perlu untuk itu perlu proses untuk merefleksikan, perlu proses untuk mendalami lagi apa sih yang sebenarnya Tuhan itu ingin ajarkan kepada kita. Jadi di bagian tulah ke-8 hingga tulah ke-10 saya ingin menutup dengan moralitas ini. Suatu poin yang kecil, iman yang konkret, fundamental, dan transendental. Iman yang konkret itu yang kita temui sehari-hari, kita sadari bahwa kita bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Iman yang fundamental itu adalah pemaknaan, mengapa sih saya diberi kewajiban ini oleh Tuhan? Atau mengapa sih saya harus mengalami rangkaian kehidupan saya seperti ini? Atau iman yang transendental itu ketika kita sudah menemukan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam panggilan yang kita alami. Menemukan Tuhan itu artinya menemukan panggilan. Apa sih yang menjadi kerinduan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Demikian juga, apa sih yang menjadi penghalang Ibu Bapak untuk mencapai kerinduan itu? Apakah itu ego? Apakah itu takut dinilai? Apakah itu yang lain-lain gitu ya? Tentu saja itu adalah alasan-alasan yang duniawi. Oke. Ini yang kedua, bahwa emas dan perak adalah upah perbudakan bagi bangsa Israel. Jadi seolah-olah bangsa Israel itu menjadi pencuri, tapi yang jujur, sini aku minta emas dan perakmu gitu kan. Kemudian yang kedua, Allah itu ingin segala sesuatunya terjadi menurut kehendaknya, tapi Allah sendiri tetap menghargai kebebasan individu manusia.